wabarakatuh. Saya Melani Kirana dari 12.3 akan membahas bab 4 Bahasa Indonesia tentang teks narasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Dapat berupa fiksi maupun non-fiksi, bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembacanya. Biasanya ditulis dalam bentuk novel, cerita pendek, biografi, dan lain-lain. Teks narasi bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi, inspirasi, dan pesan moral. Narasi memiliki karakter utama dan plot yang membangun cerita, dan penulis harus memahami tujuan dan isi cerita agar memberikan dampak positif pada pembaca. Ciri teks narasi yang pertama adalah menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Keempat, ada konflik yaitu pertentangan, kepentingan, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 5. Ada dialog untuk menghidupkan cerita. Keenam, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Jenis teks narasi yang pertama yaitu narasi ekspositoris. Bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Teks narasi ekspositoris menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta, dan bersifat objektif. Kedua, narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik mencerminkan sebuah kisah dengan bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca, misalnya novel, cerpen, atau dongeng. Ketiga, narasi sugestif. Digunakan untuk memengaruhi pembaca, narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi pembaca. Kemudian, ada unsur teks narasi. Yang pertama, tema. Gagasan utama dari cerita yang ingin disampaikan, misalnya cerita tentang persahabatan, keluarga, kejujuran, perjuangan, dan perpisahan. Kedua, ada latar. Latar menjelaskan informasi tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya, pagi hari di sekolah atau malam hari di rumah. Ketiga, alur. Alur adalah urutan jalannya cerita. Alur bisa maju, mundur, atau gabungan keduanya, yaitu maju dan mundur. Keempat, tokoh. Tokoh atau penokohan adalah karakter-karakter yang ada di dalam cerita. Berdasarkan wataknya, ada aktor protagonis, utama, antagonis, lawan tokoh utama, dan tritagonis, penengah. Lalu, yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis menyampaikan cerita. Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan aku, atau orang kedua, orang ketiga, dengan menggunakan dia dan mereka. Lalu ada struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. Kedua, komplikasi, yaitu tahap penggambaran kisah atau awal mula konflik. Ketiga, resolusi, yaitu tahap pemecahan masalah. Keempat, koda, yaitu tahap penutup yang memuat pesan moral atau amanat. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan dalam teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan. Kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Ketiga, menggunakan kata kerja benda, sifat, frasa, atau klausa. Keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Sekian pembahasan dari bab 4.
Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.